Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal stoichiometry redox part 1. Ini adalah soal perhitungan kimia berkaitan dengan reaksi redox. Jadi teman-teman harus paham tentang stoichiometry pelajaran kelas 10 semester 2. Ada mol sama dengan gram dibagi AR atau MR, volume dalam keadaan STP dibagi 22,4 liter, atau partikel atau molekul dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau mencari mol adalah molaritas dibagi volume ya. Jadi itu harus paham tentang stoichiometry. Sudah lengkap di Kim UD tentang stoichiometry 1 sampai 5 ya. 5 apa 6 ya. Pokoknya lengkap stoichiometry. Nah, ini kita kaitkan dengan persamaan reaksi redox. Jadi teman-teman, video sebelumnya adalah penyetaraan reaksi redox. Kalau sudah paham penyetaraan reaksi redox, maka kita akan belajar stoichiometry redoxnya bagaimana. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Coba kita analisis, ini sering keluar di soal UTBK, maka teman-teman harus paham dan harus bisa ya. Kita coba. Logam Fe, AR-nya 56, jika dilarutkan ke dalam asam dan direaksikan dengan KMNO4 akan terjadi reaksi Fe2 plus ditambah MnO4 menjadi Mn2 plus Fe3 plus. Jelas ini adalah reaksi redox. Kenapa? Karena terjadi perubahan bilok. Jika massa Fe yang dilarutkan, Fe2 plus, adalah 11,2 gram, volume KMnO4 0,1 m yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut. Jadi yang diminta volumenya, ini sudah ada konsentrasi 0,1 m dan ada masanya Fe yang dilarutkan yaitu 11,2 gram. Berapakah volume KMnO4 diwakili oleh MnO4 min? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita coba solusi ya. Oke, untuk soal yang nomor 1 ya. Langkah pertama kita harus menyetarakan reaksi ini. Jadi reaksi ini harus kita setarakan. Lah, supaya cepat ada dua cara kan, ada cara setengah reaksi, ada cara bilok. Maka Kim UD tekankan untuk model soal seperti ini mendingan pakai cara bilok, lebih cepat, lebih simple dan lebih cepat tentunya ya. Nah, langkah pertama tadi kita tulis reaksinya yaitu Fe2 plus ditambah MnO4 min, hasilnya adalah Mn2 plus ditambah Fe3 plus. Langkah berikutnya kita setarakan di sini. Ini biloknya adalah plus 2. Total sama dengan min 1. Ingat, O itu biloknya min 2. 4 kali min 2 berarti min 8. Berarti Mn-nya adalah plus 7. Yang ini biloknya adalah plus 2 sesuai dengan muatan. Yang ini biloknya adalah plus 3 sesuai dengan muatannya. Kemudian kita kasih jaraknya ya. 2 ke 3 naik apa turun? Ternyata mengalami oksidasi. Berarti naik, oksidasi sebanyak 1 satuan. Kemudian 7 ke 2 naik apa turun di sini? Ternyata turun. Berarti dia mengalami reduksi sebanyak berapa? 5 satuan. Supaya imbang, maka ini harus saya kali. Nah, saya kali. Dikali berapakah? Ya. Oke, dikali. Yang ini dikali 5. Yang ini dikali 1. Oke. Setelah kita kali 5, berarti nanti jadi apa? Jadi 5 Fe2 plus. Dikali 1 berarti tetap ya. Tetap apa? MnO4 min. Dikali, ini tetap dikali 1 ya, sorry. Nah, berarti ini tetap Mn2 plus. Yang ini dikali 5, berarti ini jadi 5 Fe3 plus. Oke, sudah ketemu koefisiennya, baru ingat perbandingan
Mol menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, itu konsep stoikiometrinya. Kemudian tadi yang diketahui 11,2 gram. Ini ketemu 11,2 gram. Ingat, ini kita harus jadikan mol dibagi AR-nya 56. Oke, jadikan mol dibagi AR-nya 56. Ketemu berapa? Ketemu 0,2 mol. Oke, setelah ini ketemu 0,2 mol, kita akan mencari molnya ini MnO4- pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya berapa? Angkanya 1, ini angkanya 5. Berarti untuk mencari molnya ini adalah, mencari molnya, gimana caranya? Berarti 1, ya betul ya, 1 per 5 miliknya si Fe yang diketahui, dikali 0,2. Oke. Maka molnya si MnO4- adalah 1/5 kali 0,2 atau 0,20 bagi 5 boleh ya, ketemu 0,04 mol. Oke. Yang diminta ini satuannya apa? Mililiter. Maka ini harus kita pakai milimol. Maka ini setara dengan 40 milimol. Mencari M, masih ingat teman-teman rumusnya adalah mol dibagi volume. Oke. Berarti mencari volumenya adalah mol dibagi M-nya. Tadi molnya ketemu 40 milimol, dibagi M-nya si KMnO4. Yang mewakili MnO4- sama dengan KMnO4 ya. KMnO4 berapa konsentrasinya? 0,1. Berarti 40 dibagi 0,1. Maka hasilnya adalah 400. Tapi satuannya apa? Karena ini milimol, berarti pakai mililiter. Oke, inilah jawaban akhir untuk soal nomor 1. Maka jawabannya yang C. Intinya apa stoikiometri? Teman-teman harus bisa menyetarakan ini, menghadirkan koefisien ini. Karena kalau sudah ada koefisien ini, maka ingat rumus stoikiometri, perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Intinya di situ. Intinya stoikiometrinya. Oke, soal nomor 1 mudah sekali ya, tapi kelihatannya sulit ya. Wow, panjang seperti itu ya. Padahal diselesaikannya cukup simpel ya. Soal nomor 2 sekarang. Soal nomor 2. Oke, sama stoikiometri redoks ya. Soal nomor 2, iodium bereaksi sepenuhnya dengan 24 ml tiosulfat. Berarti ada iodium. Iodium boleh. Seperti persamaan reaksi berikut. Ini ada I2 ditambah S2O3 2- namanya tiosulfat, ion tiosulfat, menghasilkan I- plus S4O6 2-. Berapakah konsentrasi dari iodium, berarti I2, yang bereaksi? Nah, ini iodium, kalau ini ionnya ya, ini iodiumnya, yang bereaksi jika iodium yang disediakan hanya 10 ml. Berarti pusat perhatian kita di sini, di tiosulfat, karena ini sudah lengkap, 24 ml sama 0,1 M. Yang ditanyakan adalah, berapakah konsentrasi iodium yang bereaksi ini jika iodiumnya adalah 10 ml. Gimana langkahnya? Langkah pertama kita tulis saja reaksinya, yaitu apa? I2. Kita setarakan ya, ditambah S2O3 2-. Hasilnya adalah I- ditambah S4O6 2-. Oke, yuk kita analisis lagi. I-nya ada berapa? Ada 2, kita samakan dulu. S-nya ini 2, ini S-nya 4, berarti saya kalikan 2. Oke. Kayaknya ini udah setara ya. I-nya 2, 2. Ini S-nya 4, S-nya 4, O-nya 6, 6. Muatannya ini min 2, min 2, min 4, ini juga min 4. Sudah setara, tapi nggak apa-apa. Kalau kita pakai cara bilog, benar nggak ini sudah setara? Yuk kita cek. Ini bilognya 0, karena unsur bebas. Total sama dengan, nah hati-hati di sini ya, totalnya. Nah, ini depannya 2, maka 2 kali min 2. Berarti ini min 4 totalnya. Oke, kalau ini nggak ada, berarti ini min 2. Kemudian ini 2 kali 3, itu kan 6.
2 kali 3 itu 6. 6 dikali biloknya O adalah min 2. Berarti 6 kali min 2 berarti min 12. Maka biloknya si S ini totalnya adalah ini min 4, min 12 berarti ini plus 8. Gitu. Hati-hatinya di situ. Yang ini biloknya adalah berapa? Kalau ini nggak ada memang min 1 kan ada 2 berarti ini min 2. Hati-hati di situ. Oke, total sama dengan min 2 sesuai dengan muatan ya. O itu min 2, 6 kali min 2 berarti min 12. Berarti biloknya S 4 totalnya ini adalah plus 10. Nah, seperti itu. 0 ke min 2, dia mengalami penurunan berarti reduksi sebanyak 2. 8 ke 10, kenaikan berarti oksidasi 2. Oke, loh kok sama ya? Wes udah. Berarti ini sama dengan saya kali 1, ini kali 1, berarti ini tetap hasilnya sesuai dengan ini. Jadi ternyata terbukti tadi bahwa ini sudah setara. Ya, yuk kita tulis saja kalau gitu I2 ditambah 2S2O3 2 min. Hasilnya adalah 2 I min ditambah S4O6 2 min. Oke. Sekarang yang diketahui apa di situ? 24 ml tiosulfat. 24 ml tiosulfat dengan konsentrasi 0,1 m. Berarti ini saya tulis di sini aja ya. Berarti ini 0,1 m sama 24 ml. Oke, masih ingat tadi rumusnya? Ya, mencari M, molaritas itu kan apa? Mol dibagi volume. Berarti mencari molnya adalah perkalian dari M kali V. Nah, seperti ini. Berarti kesimpulannya, kalau ini saya kalikan, maka menjadi apa? Menjadi milimol, karena pakai mililiter ya. Berarti ketemu 2,4 milimol. Oke. Yang ditanyakan I2 ini. Nah, ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Ini angkanya 2, ini angkanya 1. Berarti separuh dari 2,4. Berarti berapa? 1,2 mol. Nah, yang diminta konsentrasinya. Ya, kita kembalikan lagi. Berarti mencari M itu, rumusnya tadi mol dibagi volume. Molnya ketemu, ini bukan mol ya, milimol. Sorry. Tadi saya tulis di mana ini? Milimol. Milimol ya, bukan mol. Berarti ini kita tulis 1,2 dibagi volumenya berapa? 10. Nah, berarti 1,2 dibagi 10 ketemu berapa? Ketemu 0,12 M molar. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 2. Oke, jadi hanya pakai perbandingan koefisien. Intinya di situ konsep stoikiometri. Jadi teman-teman harus bisa menyetarakan reaksi. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sangat mudah sekali. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang stoikiometri redox. Intinya konsep stoikiometri di kelas 10 itu harus paham dan semuanya sudah lengkap di channel Kim UD. Silakan dipelajari, semoga bisa. Dan ini adalah materi yang wajib keluar di UTBK. Oke, semangat belajar, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.